Selamat sore, selamat siang. Kembali lagi di Cang Bike Shop. Menyambung dari video yang kemarin, saatnya kita ngomongin yang 150 untuk 2022. Motor apa yang sekiranya masih worthy untuk 2022. Nah, di tahun 2022 itu sebenarnya cukup banyak sekali pilihan untuk motor kelas 150. Ada yang fairing, ada yang naked. Nah, ada alasan kenapa motor 150 itu lebih banyak variasinya daripada 250. Karena motor yang 150 itu marketnya itu lebih luas dan penjualannya lebih banyak daripada yang 250. Nah, supaya pembahasan kita nggak terlalu melebar kemana-mana, maka Pak Ustadz akan bahas untuk yang jenis fairing aja ya. Jadi di Indonesia itu kita udah tahu ada CBR 150, ada R15, ada GSX 150 untuk yang varian fairing, sedangkan yang lain sepertinya nggak ada ya sepertinya. Oke, mulai dari yang pertama kita bahas tentang CBR dulu. Nah, kita bahas dari motor yang paling laris di Indonesia untuk varian fairing, yaitu CBR 150. Kita tahu kalau di Indonesia itu ada 5 varian CBR dari generasinya. Yang pertama CBR Old yang karbu yang diproduksi di tahun 2000 sampai 2010. Kemudian ada CBR Old yang FI yang CBU juga, yang kalau bilang sempak ya, itu dari 2011 sampai 2015. Kemudian CBR K45, CBR yang masih mesinnya menggunakan mesin K15, mirip dengan KPP yang masih Thailand, itu diproduksi hanya sekitar 2 tahun dari 2015 sampai 2017. Kemudian CBR facelift. Nah, facelift ini pun sudah melalui 3 generasi tuh. Yang pertama facelift yang biasa, kemudian keluar lagi facelift yang dibikin ABS. Nah, sekarang ada facelift yang bentuknya kayak CBR ini ya, yang bodinya bodi CBR 250 pakai USD dan sebagainya. Oke. Nah, untuk CBR kita tahu baik yang CBU maupun yang lokal, spare partnya itu tetaplah susah. Karena memang untuk spare part Honda, untuk varian CBR, untuk varian motor-motor ini dia agak susah lah, dan hampir semua orang tahu kalau CBR pun itu susah. Nah, kalau kalian memang mempertimbangkan secara kualitas, saya sarankan untuk mencari namanya CBR yang masih CBU, karena kualitas motor CBU memang sudah tidak diragukan lagi. Saya punya dulu pernah, yang Old sudah pernah, yang FI sempak itu juga udah pernah, dan memang kualitasnya terbaik. Saya ada sebuah cerita tentang CBR Old ya, dimana saya pernah nemui CBR Old itu dia sudah mengalami namanya radiator bocor, kemudian olinya itu udah nggak ada, cuman dia masih bisa digas dari Wonogiri sampai ke Wates itu, dan ketika dibuka tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Itulah ampuhnya si CBR yang dari CBU itu seperti itu. Nah, kalau value paling utama dari CBU ini adalah motor dia memang DOHC yang masih overbore. Istilahnya kalau kalian mau ngambil motor ini, baik buat kalian yang suka kecepatan, itu masih sangat-sangatlah worthy. Kenapa? Kalian upgrade-nya itu nggak terlalu susah. Dalam artian untuk part jeroan mesin dan lain sebagainya itu banyak substitusinya. Bisa dipilih dari CS1, Mega Pro, kemudian Tiger dan lain sebagainya, itu banyak. Yang nggak bisa disubstitusi itu hanya bagian klep dan noken. Nah, di bagian sini itu memang agak ribet. Kenapa? Sebenarnya udah banyak, karena riset untuk CBR yang ini itu udah banyak dilakukan oleh banyak orang. Untuk noken udah bisa bikin variasinya berapa. Tetapi kalau kalian nyari barang-barang untuk performance dimana sifatnya itu bukan custom, itu memang agak susah, karena memang motor ini spesial ya, nggak kayak CBR facelift dimana kalian nyari noken di marketplace yang belinya udah jadi itu ada. Tapi kalau untuk yang CBR yang CBU dan K45 itu untuk part aftermarketnya itu agak susah. Nah, untuk potensi power sendiri untuk CBR CBU sampai ke generasi K45 yang pertama itu potensinya masih sangat-sangatlah besar. Bahkan dulu ada yang bisa bikin untuk CBR itu sampai di angka 32 horsepower. Itu pun nggak terlalu sulit.
itu seperti itu. Nah kemudian lanjut ke CBR yang K45 versi lokal tapi masih overbore, itu masih memiliki sifat yang sama, cuman untuk bagian nokennya dia memiliki durasi yang berbeda dengan CBR yang CBU. Walaupun ketika dilakukan tes dalam kondisi standar K45 itu lebih kencang, cuman ketika misalkan udah ganti gear kemudian ganti knalpot, itu yang CBU akan selalu lebih kencang. Nah misalkan kalian memang benar-benar suka untuk kecepatan dan untuk balap, saya sangat menyarankan untuk mengambil namanya CBR 150 yang old yang masih karbu. Karena apa? Untuk budget untuk motor balap itu dia lebih murah. Itu, dan kemudian untuk ketahanan dia udah ready, rangkanya pun udah siap, hanya istilahnya kalian untuk main pernak-pernik. Kenapa pernak-pernik? Misalkan kayak bodi balapnya, itunya memang nyarinya sekarang yang masih produksi untuk bodi balap CBR itu agak jarang. Biasanya kalau disentul itu mesinnya mesin old, rangkanya old, tapi fairingnya pakai fairing yang CBR sempak, itu kayak gitu. Oke, untuk tampilan memang CBR yang CBU itu mungkin bagi orang sekarang itu kurang menarik, karena yang old itu sering dibilang motor Minerva, kemudian yang CBR itu sering dibilang CBR sempak, dan dia tidak mencerminkan bahwa ini tuh motor sport coolant ya untuk yang dari CBU. Kemudian untuk yang K45 itu merupakan bagi saya adalah CBR 150 dengan tampilan paling ganteng, karena bodinya itu ngambil desain dari CBR 1000 dan secara dimensi dan lain sebagainya memang jos lah. Hanya saja dia memiliki kelemahan untuk beratnya itu cukup berat untuk ukuran 150. Oke, nah selanjutnya untuk CBR yang facelift nih, yang tipe K56 ini kan udah sampai 3 generasi kan, udah sampai 3 generasi sampai yang hari ini. Itu kalau bagi kalian yang suka dengan performa atau power, saya tidak menyarankan kalian untuk membeli motor ini. Memang power dari motor ini itulah sangatlah kecil untuk ukuran 150, dan juga potensi ketika mesin tersebut mau dioprak-aprik itu juga kecil. Dan yang paling bermasalah sebenarnya untuk CBR facelift adalah materialnya yang tidak sebaik CBR CBU. Jadi kalau misalkan kalian ngoprak-ngaprek nih CBR yang facelift, itu kemungkinan dia untuk terjadi keausan atau apa itu lebih banyak daripada yang CBU. Itu satu. Nah yang kedua, untuk CBR facelift ini saya memang sampai hari ini tidak mengakui bahwa ini masuk dalam kategori CBR, karena dia tidak mencerminkan CBR. Ketika orang-orang yang seumuran saya tahu namanya CBR, itu yang dibayangkan adalah motor sport yang kenceng. Cuman di CBR facelift ini saya tidak merasakan sama sekali adanya power ataupun simbol dari CBR itu hadir pada CBR facelift, yang artinya CBR facelift itu tidak mempunyai soul CBR-nya itu sendiri. Dia lebih seperti anggaplah Supra atau CB150 yang dikasih fairing. Itu saya lebih merasa itu seperti itu, karena tidak ada perbedaan signifikan sama sekali. Oke, nah sekarang kita bahas soal harga. Untuk harga untuk CBR Old sendiri sekarang sudah mulai abu-abu, karena motornya sudah mulai langka. Dan bagi beberapa orang ada yang goreng, bagi beberapa orang ada yang jual jatuh-jatuhan. Kenapa seperti itu? Karena untuk pemeliharaan CBR Old ini sendiri, faktor penentu utama itu adalah bagian body part. Untuk bagian body part itu sangat-sangat susah untuk bisa merestorasi CD CBR Old. Nah kemudian adalah harganya, karena saya sendiri pernah mencari body CBR Old di Thailand, itu sudah nggak ada, mereka sudah tidak produksi. Dan yang kemudian adalah pada bagian bodi ini ada beberapa orang yang menyimpan itu menjual dengan harga yang sangat-sangat mahal, dalam artian satu piece untuk bagian tengah itu yang lebarnya hanya sekian ya, itu bisa sampai 1 juta, itu adalah seperti itu. Jadi saya sarankan kalau misalkan untuk CBR Old itu hanya cocok untuk misalnya buat kamu yang suka kecepatan, yang nggak peduli dengan bodi ya. Kalau misalkan untuk mau restorasi itu biayanya agak cukup mahal.
untuk harganya sendiri kalau sekarang kalau kita nyari itu biasanya di sekitaran 10 sampai 20 jutaan itu seperti itu. Nah, kemudian CBR yang sempak. Nah, CBR yang sempak ini harganya itu lumayan menarik nih. Kenapa? Karena biasanya dia dijual di harga 13, 14, 15 di harga segitu-segituan. Jadi nggak terlalu mahal ya. Buat kalian yang misalkan menginginkan kualitas sebuah motor yang luar biasa, itu motor ini bisa didirikan. Musuhnya masih sama, yaitu bagian bodi ini cukup susah. Tetapi karena motor ini memang dijual sama AHM, populasinya itu agak cukup banyak. Dan sekarang untuk nyari bodinya itu nggak terlalu susah. Cukup banyak orang yang menjual bodi aslinya yang sifatnya copotan itu cukup banyak. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk CBR K45 yang generasi pertama itu untuk harganya itu di angka 15 sampai 20-an. Nah, untuk bagian ini hal yang sangat perlu diperhatikan itu adalah pada bagian rangka, kemudian mesinnya, terus artinya untuk karena ini lokal agak cukup riskan. Jadi istilahnya kita jangan terlalu percaya dengan kualitasnya ya. Karena peleknya itu sendiri, contohnya itu dia gampang sekali pecah, berbeda dengan yang CPU. Itu seperti itu dari pengalaman saya. Nah, untuk yang terakhir untuk CBR facelift itu dia harganya masih lumayan. Kenapa masih lumayan? Karena CBR facelift itu sendiri itu masih cukup populer bagi beberapa orang. Dalam artian CBR facelift itu karena orang jualan motor itu biasanya melewati tahun produksi. Dari tahun produksi itu misalkan motornya masih muda, jadi harganya memang masih cukup lumayan. Dia biasanya berkisar di antara 17 sampai 25 juta. Cuman untuk bagian ini kalau kalian memang suka motor sport, saya tidak menyarankan untuk mengambil CBR facelift karena dia tidak mencerminkan soul dari CBR itu sendiri. Nah, itu seperti itu ya untuk harga. Nah, oke, kita masuk ke Yamaha nih. Yamaha itu untuk motorsport dengan penjualan terlaris kedua ya, itu ada dipegang oleh R15. R15 itu sudah melalui sekarang udah berarti sekitar 3 generasi atau 4 generasi ya. Kalau dari yang terbaru sekarang kan ada R15M, itu berarti udah 4 generasi. Dari yang pertama, generasi R15 pertama itu dia tidak ada di Indonesia karena dia hanya ada di India. Bentuknya itu sama persis dengan masih yang fiction, jadi bodi belakangnya itu fiction tapi depannya pakai fairing V2. Nah, untuk yang V2 ini mungkin adalah R15 dengan bentuk yang benar-benar real sport. Dia mencerminkan bahwa motor 150 real sport seperti R6 ya, seperti kakaknya gitu. Setangnya itu rendah, buntutnya ini nungging, kemudian armnya itu banana gede. Walaupun memang mesinnya masih ngambil dari mesin 1PA yang itu fiction, dimana dia hanya memiliki perbedaan pada rasio gear, kemudian rumah kopling, kapas kopling. Untuk kompresi, lebarnya klep, noken itu masih sama persis. Dan yang terakhir untuk R15 V3 ini ketiga, sebenarnya V3 itu kalau secara klaim dari pabrikan dia merupakan sport fairing 150 paling powerful untuk saat ini. Akan tetapi memang kita nggak bisa lepas dari bayang-bayang GSX ya sebagai terkencang. Nah, untuk yang V3 dia hampir memiliki semuanya, dalam artian dari gimmick, dari tampilan, kemudian dari apanya itu pokoknya dia memiliki semuanya. Power sudah cukup untuk motor 150, dia cukup powerful. Dari secara tampilan dia cukup ganteng, dia paling komplit tuh. Arm banana, depannya udah pakai USD, ban udah gede-gede, itu seperti itu. Dan kemudian untuk teknologinya sendiri dia udah pakai VVA. Dan pokoknya dia udah didesain memang sama Yamaha ini motor 150 ya seperti ini gitu. Tapi easy to maintenance, spare partnya tetap harus murah. Itu adalah R15 V3. Untuk yang V4 dan R15M
Kalau misalkan kalian tidak mempermasalahkan dari namanya sisi harga, kemudian adanya penurunan power, saya merasa bahwa itu kurang worthy. Kenapa? Karena semakin kesini saya lihat untuk yang V4 maupun yang M itu dia menambahkan gimmick yang sebenarnya itu tidak perlu. Untuk motor dengan 150 cc itu tidak terlalu diperlukan, tetapi memang namanya marketing, kita harus memberi sesuatu yang lebih. Contohnya itu pada fitur connect itu mungkin bagi beberapa orang yang nggak tahu itu, bahwa berharap kita bisa nyeting ECU, bisa nyeting ini, bisa nyeting itu lewat namanya smartphone. Tapi pada kenyataannya fitur connector itu hanyalah pemeringatan bahwa waktunya servis itu hanya seperti itu. Ya, oke. Dari sisi harga ya, kita masuk ke sisi harga. Untuk yang R15 V1 itu sepertinya sangat super duper abu-abu ya. Mengingat mungkin lebih banyak orang yang modif fiction ditambahin fairing depannya terus ngomong kalau itu R15 V1, atau mungkin beneran V1 tapi karena saking langkanya dia nggak akan jual karena dia harus impor sendiri gitu. Untuk yang V2 nya itu cukup banyak di mana-mana dan harganya sangat-sangat murah, dimana harganya sekarang itu di angka 12, 13 sampai 15 juta. Kalau kalian memang mau otak-atik, saya lebih saran untuk yang V2. Kenapa yang V2? Secara bobot dia nggak terlalu berat. Kemudian untuk spare partnya, common partnya, variasinya, aftermarket, untuk performanya itu sangat luas. Kalaupun kalian kepengen namanya USD atau bodinya yang V3, V4 atau apa, tidaknya tampilan, kalian bisa beli secara terpisah dan memasukkan ke dalam motor tersebut. Bahkan untuk bagian mesinnya, kalau kalian kepengen namanya menggunakan head yang V3, kalian bisa beli headnya aja dan elektrikalnya. Intinya mengupgrade untuk yang V2 jadi V3 itu masih sangat-sangat bisa, itu kayak gitu. Nah, oke. Dan untuk yang V3 sekarang kisarannya di harga 20 sampai 25 juta. Menurut saya mungkin untuk di rank harga segitu R15 V3 itu sangat-sangatlah worthy, karena dia udah dapat paket komplit secara tampilan, secara tenaga, secara nyaman, dia ada semua. Itu paket komprehensif. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal satu nih yang terakhir, yang terkencang, yaitu Suzuki GSX 150. Oke, untuk yang GSX ya, kita tahu bahwa GSX itu hanya jualan power. Banyak sekali orang baik usernya atau fansnya itu sangat bangga bahwa motor GSX itu adalah terkencang di kelasnya gitu ya. Untuk hal beberapa kelebihan dari GSX, yang pertama adalah partnya itu murah. Sebenarnya mudah didapat karena dengan zamannya webnya sekarang itu kita nyarinya sangat gampang. Akan tetapi lebih susah nyari bengkel resminya seperti itu. Karena faktanya memang sekarang kita lihat dealer Suzuki itu lebih banyak jadi Indomaret atau enggak jadi pecel lele gitu ya. Nah, kelebihan dari GSX itu memang power. Dia memiliki potensi power yang paling besar. Rasio klep dengan rasio besarnya piston dia udah paling besar juga. Dia DOHC, dia juga ringan. Cuman memang bagi beberapa orang desain GSX ini kurang menarik karena banyak orang yang namanya itu lebih mirip lele daripada yang lain seperti itu. Dan satu kelebihan yang paling saya suka dari GSX itu adalah keylessnya, karena memang benar-benar membantu namanya anti pencurian. Untuk yang keylessnya itu super duper membantu. Dan kelebihan lain dari GSX, kalau misalkan kalian kepengen upgrade, kepengen apa, itu kalian nggak perlu penambahan part yang cukup banyak. Hanya saja memang untuk part-part pendukung dalam artian kayak shock atau apa, untuk nyari yang bagus itu agak sulit ya. Nah, kekurangan dari GSX itu justru adalah kelebihan utamanya sendiri.
Si GSX itu mengutamakan kecepatan, tetapi handlingnya diantara RCBR kemudian R15 handlingnya itu kurang nyaman bagi beberapa orang, dan bagi saya sendiri juga memang kurang tidak senyaman dengan si yang lain. Dia terlalu nunduk karena dia underjog gitu. Dan yang kedua, untuk handling ke banting ke kanan ke kiri kita perlu skill. Jadi kalau misalkan CBR itu kan nurut gitu. Kalau R15 ya enak. Nah kalau si GSX ini dia agak perlu skill untuk bisa ke kanan kiri ya. Oke, nah untuk harga GSX sekarang itu di kisaran antara 18-an sampai 25 ya. Dan memang untuk GSX sendiri dia saya rasa adalah menggunakan teknologi paling aman untuk produksinya. Dia menggunakan 3 macam filter oli. Jadi ada filter oli yang cartridge yang bisa diganti, ada filter lembaran yang cuman mesh wire seperti di CBR 150 atau di 2. Nah dan kelebihannya selanjutnya itu adalah di pengereman. Remnya dia itu dibuat oleh Brembo ya, atau biasa disebut By-Bre. By-Bre itu adalah singkatan by Brembo. Saya udah buka dan saya udah cek untuk kaliper, dia pistonnya sama persis dengan yang dipakai kaliper Brembo original kayak ini, dia masih sama persis. Dia aluminium dan ada lapisan teflonnya seperti itu. Nah, oke. Satu hal kita rangkum dari semuanya adalah kita melihat satu case dari namanya GSX. GSX menjual kecepatan, tapi kita tahu sendiri secara penjualan untuk GSX itu tidaklah sebanyak CBR. Nah di sini kita harus belajar dari dulu bahwa kecepatan power itu adalah bukan jualan yang menarik. Honda belajar itu ketika di NSR, dia belajar itu ternyata walaupun NSR dibikin lebih kencang itu tidaklah menarik. Nah, kemudian Honda lebih prefer ke namanya nyaman, karena pada dasarnya semua motor yang diproduksi massal itu untuk kelas 150 memang diciptakan untuk komuter, alias memindahkan orang dari satu titik ke tempat lain. Mereka tidak terlalu prefer dengan kecepatan, tidak terlalu prefer dengan ini itu. Yang penting dipakai untuk nyaman. Irit udah dicari ya. Karena kalau kita tahu membeli CBR itu lebih gampang daripada membeli R15 maupun GSX. Kita mau nyari secondnya banyak yang jual, kita mau beli baru diberikan kemudahan yang sangat banyak oleh AHM dengan kredit, dengan ini, pokoknya gampang banget. Itu seperti itu. Oke. Nah, rangkuman yang selanjutnya adalah bahwa untuk motor 150 sendiri marketnya itu berbeda dengan yang 250. Market untuk 150 memang banyak disukai oleh anak-anak yang masih umurnya remaja. Dalam artian banyak sekali orang-orang yang umurnya remaja yang kepengen motor sport itu kepengennya adalah yang paling sering diutamakan itu adalah ganteng. Kenapa ganteng? Karena mereka dipakai mungkin untuk bergaul dengan temannya, mungkin bisa buat nyari pasangan atau apa. Itulah kenapa untuk 150 di Yamaha dia kepengen itu biar ganteng, biar ini itu seperti itu. Oke, sebelum penutupan, banyak sekali kemarin itu yang bertanya tentang Ninja Mono. Kenapa banyak yang bertanya Ninja Mono? Karena Ninja Mono itu harga barunya sama dengan motor 150 yang sekarang. Dia harga dari 29, dari 35 itu udah dapat tuh motor 250. Gimana itu Pak Ustadz, worthy nggak? Apakah lebih worthy saya beli Ninja Mono dengan cc yang lebih besar, dengan yang ini, dengan yang ini? Jawaban saya adalah sangat worthy. Kalau misalkan saya punya uang di rank memilih antara motor 150 atau 50, saya akan tetap memilih yang 50. Cuman saya akan men-set pride saya bahwa motor saya ini masuknya ke kelas 150. Kenapa seperti itu? Supaya mental kita itu nggak terjebak dengan namanya motor 250 kok satu silinder, motor 250 kok nggak kenceng, gitu. Tapi
kalau kita men-set pikiran kita bahwa ini adalah motor 150, itu mindsetnya akan berbeda. Kamu mungkin gaulnya dengan yang 150, itu akan lebih nyaman. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang cukup fatal untuk Ninja Mono. Itu kalian bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, saya udah pernah bikin bahas tentang Ninja Mono ini. Oke, jadi demikian gitu aja ya untuk edisi motor 2022. Karena saya nggak akan bahas untuk genre lain. Jujur saya memang lebih sering memegang motor sport dan saya jarang mau megang motor lain ya. Itu karena memang saya hanya akan menggarap motor yang saya serap istilahnya. Kalau motor lain misalkan orang yang lain agak maksa, saya akan membayarkan tarif yang sama juga dengan yang ini. Karena memang beberapa orang yang merasa motornya saya servis merasa enak, saya pengen motor saya diservis yang sama ketika saya menyervis motor-motor sport tersebut. Nah, itulah biasanya saya akan kamu keberatan atau enggak gitu ya. Oke, itu aja, sampai jumpa di minggu depan. Kita akan bahas tentang hal lain ya. Pokoknya tetap sehat selalu, semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.